Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di vlog aku ya guys. Tahun ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19. Juga beberapa minggu ini kan masih PPKM juga gitu. Jadi ya sambil menunggu semuanya kembali normal, vlog kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman pribadi aku nih. Jadi ngapain sih sebenarnya capek-capek mendaki gunung gitu? Enaknya di mana coba? Kan logikanya masih banyak nih tempat lain untuk refreshing seperti pantai, taman hiburan, mall, atau jeng-jeng ke klub gitu. Lagian kalau kalian berpikir naik gunung itu kayak taman rekreasi, kalian sih salah bro banyak. Di gunung kita nggak bisa beli ayam goreng KFC bro, tidak ada minimarket, apalagi tempat dugem. Jadi ya apa enaknya gitu sih. Beberapa pendaki berpendapat mendaki gunung itu menjadi salah satu olahraga dan kegiatan untuk lebih dekat dengan alam. Logikanya sih kalau menurut aku mendaki itu ya belajar susah bro, harus jalan berkilo-kilometer dengan beban di punggung. Jalanannya pun bukan jalan biasa seperti jalan menanjak dan terjal juga gitu. Rata-rata juga menghabiskan waktu perjalanan lebih dari sehari, tidur di tenda yang sempit ala kadarnya dengan suhu yang dingin dan ekstrim. Kadang-kadang diterpa hujan badai, air terbatas, belum lagi masalah buang hajat yang susah gitu. Dan ini kalau menurutku bagian yang paling tidak aku suka kalau di gunung gitu, yaitu buang air besar atau buang hajat. Tapi ya mau gimana lagi, nikmati saja kalau waktunya itu datang gitu. Semua mungkin yang pernah naik gunung pasti pernah mengalami lah, terlebih untuk kaum cewek pasti pernah mengalami hal seperti ini. Apalagi kan kaum cewek itu terkenal bersih gitu, buang hajat tanpa kakus dan air pasti terbayangkan jijiknya. Belum lagi khawatir kalau ada tiba-tiba yang lewat gitu, waduh jangan-jangan batal nih. Hal yang paling dirindukan saat mendaki gunung itu adalah rasa kekeluargaan dan solidaritas sesama pendaki. Teriakan penyemangat selalu dilontarkan kepada teman-teman yang mungkin merasa kelelahan saat melakukan pendakian. Dan semboyan kami itu sesama pendaki gunung adalah saudara, walaupun sebelumnya mereka tidak saling kenal dan juga memiliki perbedaan latar belakang juga bro. Banyak orang yang merasakan bahwa naik gunung itu merupakan tempat menjalin keakraban untuk orang-orang yang melakukan perjalanan pendakian bro. Dan untuk masalah solidaritas, hampir semua pendaki gunung tuh tidak segan untuk membagikan air atau makanan kepada sesama pendaki agar bisa lancar nih sampai ke puncak gunung bersama-sama bro. Yang harus kalian mengerti nih guys, di gunung itu kita serba terbatas guys. Nah hal itu mungkin yang menyadarkan kita bagaimana berharganya apa yang ada di sekelilingmu. Lalu apa sih yang membuat kalian begitu termotivasi dan antusias untuk selalu melakukan pendakian? Apakah foto-foto yang berseliweran di media sosial itu membuatmu ingin menirunya? Kalau itu sih kita kembalikan ke diri kita masing-masing aja lah ya guys. Mungkin nih sebagian orang dari yang melakukan pendakian ke gunung itu beberapa nih mungkin untuk melarikan diri dari masalah. Tentu kita paham lah, masalah cuma akan hilang kalau diselesaikan gitu. Melarikan diri kemanapun ya tetap nggak akan hilang. Atau mungkin bukan melarikan diri guys, tapi lebih menenangkan diri atau untuk mencari inspirasi. Ya lain halnya kalau masalahnya ada untuk dilupakan gitu. Misalnya naik gunung karena putus cinta, atau supaya sedihnya hilang gitu.
Siapa tahu kan di gunung ketemu jodoh, jadi lupa kalau lagi patah hati gitu. Wis, ngeri guys. Jadi masih tanda tanya nih, kenapa dan apa yang membuat kalian begitu termotivasi dan antusias untuk naik gunung? Ya kalau aku sendiri sih bilang, mendaki gunung itu layaknya kita tuh mencari rindu. Di rumah mungkin sebagian dari kita hanya makan mie instan, hanya jika benar-benar ingin, atau cukup jarang. Tapi sampai ke puncak gunung dengan baju basah, berkeringat, perut keroncongan. Nah, Indomie rasa ayam dengan telur setengah matang itu sangat-sangat istimewa. Nah, kalau ini menurutku yang namanya mencari rindu guys, rindu akan instan. Tapi sih bukan buatan mantan ya. Kebanyakan di antara mereka memang mempunyai tujuan untuk menaklukkan berbagai puncak gunung. Juga foto-foto mereka banyak terpampang jelas dengan caption titik MDL dengan kata-kata khas mereka. Oke, kapan kesini, atau oke, dapat salam dari gunung bla 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 bla. Juga punya foto sejenis kayak gitu. Ya bangga mungkin sih, tapi kalian juga harus tahu, tidak semua pendakian di puncak gunung itu akan selalu mendapat panorama terbaik, lautan awan yang mempesona, berharap sunrise yang cantik, hijaunya padang rumput yang bikin betah, atau lihat bunga edelweiss yang bermekaran. Jadi pada kalanya kita tuh diterpa hujan deras, kabut tebal yang dingin, juga kadang-kadang ada badai. Kalau menurut aku sih, kalau sudah seperti itu, lupakanlah soal foto, bertahan melewati itu semua, hanya lebih bikin kita bangga ya guys. Di luar sana sudah ada ribuan orang yang sudah sampai di puncak gunung yang sama, dan ada ribuan orang lagi yang sudah sampai di puncak-puncak gunung yang lain. Mungkin itu bisa disebut sebuah kebanggaan tersendiri ya. Kalau aku pribadi sih jauh lebih dari itu. Aku merasa bahagia karena bisa melihat tempat yang belum pernah aku lihat dan pernah menginjakan kaki di tempat itu. Dan walaupun beberapa kali aku mendaki dan sampai di puncak gunung, tapi kembali lagi ya guys, menurutku puncak gunung itu bukanlah harga mati, dan tak pernah juga memaksakan untuk harus mencapai puncak gunung, karena sejatinya naik gunung itu kita sedang membangun rasa peduli kepada rekan seperjalanan. Juga sebenarnya kita sendiri yang paling tahu apa kita sanggup atau tidak untuk sampai di puncak gunung tujuan kita. Yang lebih penting itu kebersamaan dan saling gotong royong ketika mendaki bersama. Dan itulah yang paling utama kalau menurut aku, mendaki bersama dengan teman di dalam pendakian juga bisa menjadi pemacu adrenalin dan memotivasi kita, karena itu menjadi penyemangat. Biasanya itu selalu berhasil membuat kita untuk tidak menyerah dengan pendakian yang sangat melelahkan guys. Lalu apa sepadan dengan apa yang kita dapat? Ya pokoknya cobain mendaki aja sendiri. Teknologi mungkin begitu maju sekarang ini ya bro, jadi lebih mempermudah kita untuk belajar di mana saja. Tapi kalau menurut aku, pengalaman itu jelas beda bro. Dunia ini luas, maka keluarlah dari rumahmu. Banyak interaksi yang kamu lakukan, maka banyak juga pengalaman yang akan kamu dapatkan. Itu akan mengajarkan kita juga untuk lebih bersyukur
dengan apa yang kita punya. Jadi rumahmu akan menjadi tempat yang akan selalu hangat dan selalu jadi tempat kita pulang. Tapi kadang kita tuh harus keluar meninggalkannya untuk mencari rindu, agar kita tahu tuh bahagianya pulang kayak gimana. Dan menurutku perjalanan mendaki gunung adalah perjalanan hati manusia. Banyak orang yang beranggapan bahwa mendaki gunung adalah untuk menaklukkan puncak gunung tersebut. Namun sejatinya naik gunung itu adalah perjalanan untuk menaklukkan ego seorang manusia itu sendiri. Perjalanan mencapai puncak gunung merupakan sebuah dorongan untuk keluar dari zona nyaman kita. Mendaki harus meninggalkan rumah yang nyaman dan harus lawan kesulitan dalam perjalanan mendaki gunung, yang itu membutuhkan niat, mental yang kuat, kondisi fisik yang baik, serta persiapan yang matang. Apabila tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka kebanyakan dan juga udah dapat dipastikan kita tuh nggak akan sampai dengan tujuan kita. Juga seorang pendaki itu harus mampu mengalahkan ego kita sendiri agar dapat memaksimalkan seluruh kemampuan untuk sampai. Dan juga nih, di setiap pendakian kita tuh akan merasakan pengalaman dan sensasi yang berbeda tiap kali melakukan perjalanan mendaki gunung, karena beberapa faktor penentu juga beragam, seperti misalnya jalur pendakian yang berbeda, menurutku pengalaman interaksi dengan para pendaki lainnya, atau kondisi cuaca yang selalu menjadi cerita sendiri di setiap perjalanan pendakian. Misalnya seperti cuaca yang bagus selama perjalanan mendaki gunung, itu adalah wujud syukur yang nyata dan sangat sederhana. Dan bonusnya, gunung itu menawarkan pemandangan yang indah bagi para pendaki selama melakukan perjalanan pendakian. Pemandangan alam yang hijau hingga puncak di atas awan membuat mendaki ingin selalu kembali mendaki gunung dan menikmati panorama indah ciptaan yang maha kuasa. Oke, mungkin demikian guys, beberapa alasan yang membuat banyak orang itu suka dan hobi banget naik gunung. Jadi naik gunung tuh kalau menurut pribadi aku sendiri tidak hanya sekedar jalan-jalan biasa, namun dapat memberikan makna khusus bagi perkembangan diri seorang manusia dan juga mempererat rasa kekeluargaan dan solidaritas sesama. Dan mencapai puncak gunung itu merupakan suatu pencapaian yang harus kita bayar dengan keringat, berlelah-lelah membawa beban berat, serta semangat yang selalu berkobar-kobar ya guys. Oke, terima kasih udah dengerin ocehanku yang gak jelas ini ya guys. Dan endingnya, untuk kamu yang belum pernah mendaki gunung, sudahkah kamu rencanakan pendakian pertamamu? Ya, japri aja lah. Misalkan kalau mau naik gunung ya guys, kali aja bisa bareng. Oke, sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Oh ya, yuk.